Kita ketemu lagi di seri kedua kita reinkarnasi. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Selamat dan Rosalina yang masih berboncengan dengan motornya diserang dua orang tak dikenal. Secara refleks, John menstandingkan motornya untuk menghindari terjangan peluru dari senjata AK-47 meski membuat Rosalina riskan untuk jatuh. Hingga serangan tembakan dari orang-orang tersebut gagal mengenai target. Dan melompat berdiri di atas motornya. Ia mencoba mengimbangi laju motornya. John mencoba menarik nafas dengan menggerakkan tangannya. Tiba-tiba dari tangan John terkumpul sebuah energi berbentuk bola elektrik. Setelah terkumpul, John melempar energi berbentuk bola elektrik ke arah salah satu pengendara motor yang menyerang John. Ajaib, motor tersebut terlempar ke atas dan jatuh berguling-guling di tanah bersama penumpangnya yang terlempar. Begitupun motor yang kedua bernasib sama, terlempar karena pukulan tenaga dalam dengan energi yang elektrik yang dibentuk oleh John. Meski kedua orang tersebut terlempar dan terjatuh bersama motornya, mereka belum mati. John menghentikan motornya dan turun dari motornya, begitu pun Rosalina. John menghampiri kedua orang tersebut yang masih tergeletak tak berdaya. Siapa kalian? Gue gak kenal kalian, tapi kenapa kalian menyerang gue? Emang ada masalah gue dengan lo semua? Kedua orang tersebut mencoba bangkit dan berdiri. Kita hanya menjalankan misi untuk membunuhmu, John. Kalian kenal gue? Kok tahu nama gue? Semua tentang kamu kita tahu, karena kita dapat data dari informasi AI yang tersimpan di database kita. Kita ditugaskan untuk menyiapkan kamu di tahun ini dan di abad ini, karena kita bukan berasal dari abad ini. Kita berasal dari abad masa depan. Maksud lo semua datang dari abad beda dari abad ini? Ya, kita di abad masa datang manusia dipimpin oleh AI yang telah menguasai seluruh dunia dan galaksi ini. Kenapa kita ditugaskan menyerang kamu? Karena kamu di masa depan bereinkarnasi sebagai pemimpin manusia yang melawan para AI. Reinkarnasi dari kamu telah menguasai database para AI, hingga reinkarnasi kamu melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap pimpinan AI. Mereka tak bisa memusnahkan reinkarnasi kamu di masa depan. Makanya mereka menugaskan kita untuk membunuh kamu, termasuk memusnahkan jiwa kamu, agar tak terlahir lagi sebagai John di masa depan. Tiba-tiba Rosalina langsung menyela. Emang John di masa depan sama dengan John di hari ini? Wajahnya dan performanya gak jauh beda, cuma cara berpikirnya lebih cerdas dan lebih cepat dari John di hari ini. Makanya sulit dimusnahkan di abad masa depan. IQ-nya di atas rata-rata para AI. Emang di masa depan para AI bisa menguasai umat manusia? Bukankah AI adalah penciptanya manusia? Awalnya AI memang dibuat manusia, tapi karena kecepatannya
berpikir yang melebihi manusia, ia bisa mengembangkan diri menjadi sosok yang melebihi penciptanya itu sendiri, yaitu manusia. Bahkan AI ini bisa menciptakan AI generasi baru melebihi yang diciptakan manusia. Maka dengan secepat kilat mereka bisa menguasai manusia dan dunia, bahkan alam semesta, sehingga beberapa galaksi mereka kuasai. Mengerikan ya, yang diciptakan mampu menguasai penciptanya. Keterbatasan berpikir manusia mudah dikalahkan oleh kecepatan berpikir AI masa depan yang mengerikan. Kenapa kalian mau menjalankan misi ini? Kenapa kalian nggak berpihak pada manusia? Kan kalian juga manusia. Apa daya kita sebagai manusia? Kalau kau membunuh, ya terbunuh. Kita dipaksa menjalankan tugas ini karena kalau kita menolak, pasti mati. Misi kalian telah gagal. Apa yang terjadi jika kalian gagal? Ya harus mati. Mungkin kita nggak bisa kembali lagi karena portal waktu telah ditutup oleh mereka. Kalaupun bisa kembali, kita pasti dibunuh. Setelah kekalahan para pembunuh dari masa depan, John melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Rosalina menuju sekolahnya. Oh ya, John tadi lo bisa mengeluarkan energi yang dahsyat dan mampu melumpuhkan mereka. Emang lo punya ilmu spesial? Di awalnya sih gue belajar meditasi untuk menenangkan diri. Tapi lama-kelamaan gue seperti memiliki energi besar yang gak gue duga-duga. Tapi gak pernah gue keluarin kecuali hari ini, karena gue harus lindungi lo dari bahaya. Karena apa? Yang pertama, karena alasan kemanusiaan. Dan alasan utama ya karena gue sayang sama lo. Gue gak bisa melihat orang yang gue sayangi dalam bahaya. Rosalina tampak berbunga-bunga mendengar alasan John. Tadi para manusia masa depan mengatakan bahwa lo akan bereinkarnasi ke masa depan dengan kecerdasan yang luar biasa yang melebihi para AI. Memang reinkarnasi itu ada? Ya gue nggak tahu sih, menurut dari sumber banyak keyakinan reinkarnasi itu memang ada, tapi kalau ditelisik secara ilmiah memang nyambung sih. Manusia kalau mati berubah menjadi molekul dan terurai menjadi bagian kecil, yaitu atom. Atom-atom ini adalah energi yang berubah kesadaran atau kenangan yang melayang-layang di alam semesta yang akan hidup abadi. Suatu saat atom-atom ini akan membentuk lagi menjadi molekul, dan molekul ini akan membentuk menjadi manusia lagi. Mungkin itu yang disebut tomimbal atau terlahir kembali, atau lebih dikenal reinkarnasi. Tapi kenapa ya kesadaran dan kenangan itu bisa hilang karena manusia dilahirkan kembali? Sehingga kebanyakan manusia lupa akan kehidupan masa lalunya. Tapi ada juga loh sebagian orang yang masih ingat dengan kejadian-kejadian di kehidupan masa lalunya. Itu kejadian-kejadian unik di dunia. Kata orang sih, ketika kita merasakan di suatu tempat pertama kali, tapi kita seperti nggak asing dengan tempat tersebut. Kita seperti mengenal lama tempat tersebut, padahal baru pertama kali kita ke sana. Itulah kesadaran masa lalu yang muncul tanpa kita sadari. Motor John terus melaju menembus jalan demi jalan menuju sekolah Rosalina.
Sementara mobil Tommy juga menepis pagi melalui jalan-jalan pinggir perkotaan. Anissa melihat ke depan kaget melihat kucing dan anjing piaraan kakaknya yaitu Tommy berjalan di pinggir jalan. Itu kucing dan anjing kesayangan Kak Tommy. Mata Tommy tampak memperhatikan ke depan. Oh ya, itu si Oyen dan si Toki. Kelihatannya dia baru sampai ke kota. Anjing dan kucing tampak ingat mobil milik bosnya yaitu Tommy, sehingga mereka menghentikan langkahnya. Sedang Tommy meminggirkan mobilnya dan berhenti tepat di mana kedua binatang tersebut berhenti. Anissa membukakan pintu agar kedua binatang tersebut masuk ke dalam mobil. Oh iya, urusan kalian udah selesai? Udah bos, semua udah clear. Para pengkhianat itu sudah dijebloskan ke penjara di tengah pulau. Emang siapa sih Jin yang menjadi pengkhianat? Itu kawanan Leopard berencana untuk makar atau kudeta terhadap Raja Singa dengan sikap licik, dengan rencana membunuh para jenderal serigala pengawal Raja Singa yang selalu setia pada raja, dengan tujuan untuk mengambing hitamkan para macan agar dibenci oleh warga hutan. Dengan tersingkirnya dua kekuatan pasukan serigala dan macan, mereka dengan mudah akan menyingkirkan bos hutan yaitu Raja Singa. Dengan kudeta merangkak, mereka berharap untuk didukung oleh para warga hutan, karena secara otomatis Raja Singa akan dituduh berkonspirasi dengan macan untuk membunuh para jenderal yaitu kawanan serigala. Sehingga Raja Singa tak dipercaya lagi oleh warga hutan. Sebuah kudeta mulus yang terstruktur yang telah terencana rapi oleh para leopard. Untung tercium oleh Indra yaitu seekor burung, sehingga si hewan cerdik yaitu kancil memberi nasihat kepada kita membuat rencana untuk menjebak para leopard. Rencana kancil pun berjalan mulus. Leopard terperangkap oleh rencananya sendiri di hadapan sang raja hutan dan semua warga hutan. Keren ya si kancil, dia memang binatang cerdik. Ternyata legenda kancil memang ada ya. Mobil Tommy terus meluncur menuju sekolah Anissa. Gimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi lagi dengan John dan Rosalina? Apakah ancaman dari masa depan masih mengintai John? Oke guys, kita ikuti kisah selanjutnya di channel yang sama. Jangan lupa ya like dan subscribe. Bye.